Laki-laki baligh itu sudah mimpi basah. Kalau anak laki-laki sudah mimpi basah atau sudah usia 15 tahun tapi belum mimpi basah, itu sudah baligh juga. Dan 15 tahunnya itu adalah 15 tahun Qamariyah, bukan 15 tahun Syamsiyah, bukan. Itu baligh namanya. Dan tidak sedang dalam halangan untuk berpuasa. Seperti wanita yang haid itu tidak wajib puasa, nifas atau baru melahirkan itu tidak wajib berpuasa. Kenapa? Karena sedang nifas tadi, nifas atau haid. Atau sedang dalam posisi di mana dia sedang tidak wajib berpuasa. Artinya dapat dispensasi untuk tidak puasa maksudnya. Seperti sedang safar dalam perjalanan. Walaupun lebih baik puasa ya, karena wa antasumu khairul lakum, berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Atau sakit yang hubungannya kalau dipakai puasa tambah parah sakitnya, itu boleh nggak puasa. Sakit terus apa lagi? Sudah tua dan tidak sanggup untuk berpuasa. Syaratnya sudah tua dan tidak sanggup untuk berpuasa. Nah, itu boleh tidak puasa. Allahu Akbar. Allah wajibkan kita puasa, dan puasa itu maknanya adalah imsak. Imsak itu menahan diri. Menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi imsak itu makna puasa adalah imsak. Imsak itu adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Apa saja hal-hal yang dapat membatalkan matahari itu? Apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu? Yang pertama, dengan sengaja memasukkan benda padat atau benda cair ke 5 lubang yang disepakati oleh para ulama, yaitu lubang hidung, lubang mulut, kuping, kubul dubur, dengan batas kedalaman tertentu gitu ya. Kalau kayak hidung itu ukurannya jari kelingking itu dimasukkan mentok, itu dalamnya itu lebih dari itu tidak boleh udah. Makanya Nabi pesan dalam hadis yang sahih al-kamakal, kalau istinsyak menghirup air tidak boleh terlalu dalam kalau sedang puasa. Boleh tapi nggak boleh terlalu dalam. Berkumur-kumur dalam fikih boleh puasa berkumur-kumur, tapi nggak boleh terlalu dalam, sehingga tidak boleh berkumur-kumur tidak boleh. Nah, itu kan ada itu puasa berkumur yang itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Stop. Kalau lagi puasa tidak boleh. Kuping sama kedalaman ini mentok tek, lebih dari itu tidak boleh. Makanya mohon maaf ya, hati-hati kalau pakai cotton bud itu. Itu aturan itu dalam fikih itu gitu. Masa cuman, bukan hanya soal masa cuman, ini soal ketaatan. Bukan soal masa cuman, ini soal ketaatan. Soal ketaatan. Kita kumur nelen air dikit juga bisa kok tanpa ada orang yang tahu. Tapi ini kan soal ketaatan, tidak boleh, ya sudah taati saja. Kubul juga nggak boleh. Ada wanita melakukan pemeriksaan, mohon maaf ya, di misfinya menggunakan kabel tertentu atau alat tertentu untuk memantau, mohon maaf ya, masalah di rahimnya. Pak dimasukkan melalui lubang misfinya, batal, tidak boleh. Termasuk melalui tubur. Tubur itu kayak misalnya ada orang nggak bisa pup, pasang pil Apollo itu, nah tidak boleh. Apa namanya itu? Ya itulah yang pil Apollo itu yang dimasukkan, mohon maaf, ke tubur itu. Itu batal, itu tidak boleh. Nah, berarti tes swab antigen itu sama PCR itu, PCR ya namanya, apa yang masuk melalui hidung sama ngambil lendir di kerongkongan itu loh. Itu kalau saya baca fatwanya para ulama sekarang,
Yang saya baca tapi ya, batal puasa. Saya nggak tahu kalau ada ulama yang membolehkan, tapi yang saya baca batal. Alasannya itu termasuk benda padat. Jadi kalau mau melakukan, tapi sekarang ya di bandara itu ada ginos sekarang, ginos nih, yang mengeluarkan ababnya itu loh, apa abab itu? Iya ditiup itu, dites itu, 30 menit baru dapat hasilnya. Di bandara Juanda sudah pakai ginos itu, jadi nggak harus dicolok-colok hidungnya, kecuali yang sudah divaksin. Kalau vaksin nggak batal, kenapa? Karena tidak melalui lubang yang 5 itu, tapi pakai di sini kan, kalau di sini nggak batal. Karena bukan termasuk 5 lubang. Kalau infus ulama beda pendapat, tapi kebanyakan membatalkan karena dianggap sama dengan makan dan minum. Tuh. Nah, termasuk hal yang dapat membatalkan puasa itu adalah jima, senggama. Iltiqaul khitanain, bertemunya 2 kemaluan suami istri tanpa batas. Itu namanya jima. Batal plus bayar denda. Jadi kalau sampai terjadi senggama di siang hari di bulan Ramadan, itu batal plus bayar denda. Dendanya apa? Silakan dipilih. Puasa 2 bulan berturut-turut, atau memerdekakan budak, atau memberi makan 60 orang miskin. Silakan dipilih. Itu dendanya. Termasuk yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah kalau nggak sengaja nggak batal, tapi kalau dengan sengaja batal. Muntah dengan sengaja. Termasuk yang dapat membatalkan puasa adalah istimna. Istimna itu kalau pada laki-laki namanya onani sampai orgasme ya. Onani sampai orgasme, sampai mohon maaf muncrat, itu batal. Kalau nggak sampai orgasme nggak batal. Ini saya nggak ngomong soal kualitas pahala, ini ngomong batal atau tidak batalnya. Termasuk yang dapat membatalkan puasa itu adalah kalau perempuan namanya masturbasi biasanya. Itu sama, kalau sampai terjadi orgasme biologis, orgasme dohir, batal puasanya. Tapi kalau nggak sampai orgasme nggak batal. Kalau keluar maninya itu karena mimpi nggak batal. Kalau karena mimpi. Kalau karena melihat nggak batal juga kata para ulama. Tapi kalau karena bersentuhan laki perempuan, istimna kalau dalam mazhab Syafi'i batal. Kalau sampai keluar maninya batal. Istimna namanya. Allahu Akbar. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan itu, menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari disertai dengan niat. Khusus untuk Ramadan niatnya sebelum subuh. Khusus untuk Ramadan niatnya harus sebelum subuh. Kalau kelewat subuh kata Nabi, la siyamalah. Enggak ada puasa baginya, enggak sah puasanya. Jadi puasanya harus sebelum subuh. Niatnya harus sebelum subuh. Dari kapan? Dari rentang waktu setelah maghrib itu sampai sebelum subuh. Itu waktu niatnya. Nah, Anda mau tidur dalam hati tergerak besok mau puasa Ramadan, itu sudah niat. Ya. Anda sahur karena niat itu al-qasdu, kesengajaan kuat. Anda sahur niat dalam hati tergerak besok mau puasa, itu sudah niat itu. Nah, untuk mengantisipasi kealpaan kita, mazhab Maliki, terus Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebagian penganut mazhab Syafi'i itu menganjurkan agar diniatkan di awal Ramadan niat puasa sebulan penuh. Itu dalam mazhab Maliki, termasuk pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, termasuk juga yang saya tahu sebagian penganut mazhab Syafi'i itu mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena puasa Ramadan itu puasa paket. Sebulan itu sepaket. Jadi boleh diniatkan di awal Ramadan niat puasa sebulan penuh. Nah, soal nanti di tengah-tengah malam itu ada yang kita alpa tidak niat, saking lelahnya, saking capeknya, tidur habis sholat isya, gak kepikiran mau sahur, mau saking capeknya misalnya. Maka itu sudah dihitung kita udah niat, karena kita udah niat di awal Ramadan niat sebulan penuh. Itu anjurannya.
Dalam hati pokoknya pasang niat, besok saya mau puasa Ramadan sebulan penuh dalam hati dan niat dalam hati. Puasa Ramadan sebulan penuh. Tuftahu fihi abwabul jannah, pada bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga. Rahmat Allah diobral. Surga itu rahmat Allah. Jadi kalau pintu surga dibuka berarti rahmat Allah diobral. Berkah diobral, rahmat diobral. Berarti ini rahmat yang luar biasa. Karena Allah itu memang senang merahmati hambanya. Ini kok dinyatakan di bulan Ramadan pintu surga dibuka, berarti rahmatnya diobral lebih enggak biasanya gitu loh. Alias luar biasa. Jadi kesempatan kita dirahmati oleh Allah itu di bulan Ramadan, itu kesempatan yang luar biasa untuk dirahmati oleh Allah. Di luar bulan Ramadan Allah rahmat, Allah sayang sama hamba-hambanya. Di dalam bulan Ramadan lebih lagi. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan di bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka ditutup. Pintu neraka itu murka Allah. Murka Allah ditutup, berarti kesempatan disayangi besar, kesempatan dimurkai itu tidak ada sebenarnya, aslinya itu tidak ada. Kok sampai ada orang dimurkai di bulan Ramadan, saking kebangetannya orang itu berarti. Karena pintu neraka ditutup, berangkat dari sini para ulama, sebagian para ulama berpendapat siksa kubur libur pada bulan Ramadan itu. Loh kok bisa gitu Ustaz? Gini, nanti coba dicek di surah ke-40 ayat 46. Surah ke-40 ayat 46 itu Allah menggambarkan tentang Fir'aun dan bolo-bolonya sekarang di alam barzakh. Bentuk siksanya apa? Kata Allah, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Pada waktu pagi dan sore atau di waktu pagi dan petang, Allah tampakkan kepada mereka neraka. Jadi siksa neraka itu bentuknya apa? Ditampakkan kepada mereka siksa neraka. Dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya, ahli kubur itu kalau selamat dari fitnah kubur atau lulus dengan pertanyaan kubur, Allah bilang dalam hadis itu, kata Allah bilang kepada para malaikat, buka lorong tembus surga kalau lulus. Kalau nggak lulus, buka lorong tembus neraka. Lah bulan Ramadan nerakanya ditutup, berarti siksa kubur libur. Tapi nggak usah diteruskan, berarti ahli kubur pulang kalau gitu. Nah, masa sing wong tuan di Jogja, anaknya di Bekasi. Apa terus nyari alamat di Bekasi? Apa perlu kita ini terus ziarah kubur orang tua kita untuk ngasih tahu alamat kita udah pindah? Pak, kemarin saya kan di Bintara, sekarang di Bintaro. Apa perlu? Enggak. Ziarah kubur sunnah. Tapi enggak usah pakai keyakinan bahwa kita ziarah kubur untuk jemput arwah. Jemput apa? Arwah, supaya arwah orang tua kita pulang enggak kesasar. Enggak. Jadi ahli kubur itu dengan izin Allah, kalau beliau dirahmati di kuburnya sana, dengan izin Allah bisa mengakses keluarganya ya dari barzahnya sana. Sebagaimana Allah gambarkan tentang orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, dan atau orang-orang yang diberi kedudukan seperti orang yang mati syahid. Nah, Allah gambarkan di surah Ali Imran, surah ketiga ayat 169, 170, 171 itu. Di antara fasilitas barzah itu apa? Farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, dan seterusnya itu. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman di 171-nya. Mereka bergirang hati mendapatkan anugerah dan nikmat yang besar dari Allah, dan mereka juga bergirang hati menyaksikan teman saudara mereka yang masih tinggal di dunia yang belum menyusul mereka. Jadi nggak pakai pulang, nggak harus pulang. Apa yang ditunggu dari keluarganya? Doanya. Anaknya rajin nggak mendoakan, maka sebagian ulama itu menganjurkan, bahwa ya kamu kalau tarawih itu pas baca Fatihah wa iyyaka nasta'in itu, bahwa orang tua kamu didoakan itu loh.
Karena ahli kubur kita menanti kita, doa kita itu ditunggu. Sebagian ulama menganjurkan paling enggak pas tarawih itulah. Kan tarawih itu kan beberapa rakaat. Ada yang paket 23, ada yang paket 11. Kalau di Timur Tengah sana ada yang sampai 36, ada yang 40 lebih rakaatnya malah. Masing-masing punya hujahnya sendiri. Yang penting satu, jangan ngebut. Nah, jangan ngebut. Pas baca wa iyyaka nasta'in, para ulama menganjurkan agar mendoakan kedua orang tua kita terutama, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Terutama yang wafat. Kenapa? Karena kalau yang masih hidup kan bisa, walaupun kita harus mendoakan juga, kalau yang masih hidup kan bisa berdoa sendiri. Kalau sudah wafat kan beliau tidak bisa berdoa untuk dirinya. Maka perlu kita doakan. Itu ditunggu itu. Mumpung liburan kok enggak tahu ndongakno aku piye anakku ya. Itu ditunggu. Itu bentuk liburnya siksa kubur. Allahu Akbar. Pintu-pintu neraka ditutup. Wa tuhallu fihi asyayatin, dan setan-setan dibelenggu. Jadi kalau di luar bulan Ramadan kita sering nyalahkan setan. Ya, saya tergoda oleh setan ini. Ya, saya tertipu oleh setan. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, setannya dibelenggu. Tidak bisa lagi kita nuduh setan. Kenapa? Setannya sudah dibelenggu. Terus, ya berarti setannya ya kita sendiri. Sudah terlatih 11 bulan, dilatih jadi setan oleh setan. Begitu setannya pensiun di bulan Ramadan, nah, anak didiknya sudah jadi setan itu sendiri. Jadi kalau bulan Ramadan ada orang berbuat dosa, berarti ya setannya dia sendiri. Allahu Akbar. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yaitu malam apa? Qadar. Malam Qadar. Saya ceritakan dalam pembahasan saya sebelumnya. Bukan kata saya, kata Ibnu Abbas ya. Ketika menafsirkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di situ maknanya adalah takdir. Jadi kalau bahasa sederhananya, malaikat itu turun pada malam Qadar untuk menata takdir-takdir manusia dan jin. Bahkan kalau perlu alam semesta ini ditata ulang oleh Allah. Takdir kita itu telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Penataan ulang secara besar-besaran itu Allah lakukan di malam Qadar itu. Makanya orang yang berhasil meraih keutamaan malam Qadar secara maksimal, biasanya, insya Allah ya, selepas malam Qadar itu loh, dengan izin Allah yang bersangkutan akan mengalami ledakan-ledakan perubahan takdir, insya Allah. Yang jelas lebih berkah, karena malam Qadar itu lailatun mubarakah, bulan apa malam yang diberkahi oleh Allah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Quran itu kami turunkan di malam yang penuh berkah. Itu malam apa? Malam Qadar. Ramadan sudah berkah, malam Qadar disebut berkah, berarti berkahnya dikokohkan. Nah, jadi lebih berkah lagi. Allahu Akbar. Orang kalau sudah dapat keutamaan malam Qadar itu luar biasa. Dan kata Ibnu Abbas, malam Qadar ini hubungannya erat dengan malam nisfu Sya'ban. Maka kemarin yang nisfu Sya'ban kita mencoba menghidupkan malam itu dengan ibadah. Terserah apa saja lah ya. Saya sampaikan kemarin tidak terkait dengan amalan yang secara khusus. Silakan amalan apa saja. Maka kalau kita maksimalkan itu, insya Allah kita malam Qadar potensial meraih keutamaan itu. Allah, apalagi kalau malam Qadar itu sebelumnya kita sudah bayari listriknya masjid, sudah bayari listriknya musola, udah standby ngasih buka dan sahurnya orang-orang yang puasa pada hari itu. Aduh, alamat dapat banyak itu di malam Qadar itu, insya Allah. Tapi diri kita juga harus mujahadah. Jangan mentang-mentang udah nyumbang masjid banyak terus santai-santai. Buatan kita juga harus
bermujahadah. Wah, ada lena-lenanya kita ini, ada kurang-kurangnya, disempurnakan dengan membantu orang lain tadi itu, insyaallah. Nggih. Nah, ini kita semua nggih, maksud saya sendiri nih sama harus saling menyemangati nggih. Man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang terhalang dari kebaikannya, maka sungguh dia telah dihalangi dari kebaikan tersebut. Jadi kalau sampai ada orang kok di malam itu, di malam qadar itu dia terhalang dari mendapatkan kebaikannya, maka sungguh dia adalah orang yang terhalang dari kebaikan itu sendiri. Nauzubillah. Kira-kira bagaimana caranya supaya kita tidak terhalang mendapatkan kebaikan itu? Yang pertama pasti kita minta kepada Allah. Karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Itu kata kuncinya, pertolongan Allah itu. Jadi harus kita meraih pertolongan Allah. Tidak boleh tidak berusaha untuk meraih pertolongan Allah. Itu pada dasarnya. Sebentar. Allah. Yang kedua diterima dari Arfaja, katanya suatu ketika saya berada di rumah Atabah ibn Farqad. Kebetulan ia sedang membicarakan puasa Ramadan. Kebetulan masuk seorang laki-laki, salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat laki-laki itu, Atabah menyuruh hormat kepadanya dan dia menaruh hormat kepadanya dan diam. Adab orang yang alim begitu ketemu kepada yang lebih alim itu seperti itu, hormat dan diam. Itu adabnya. Kecuali disuruh bicara oleh yang alim, itu saja kadang nggak mau bicara, biarkan yang alim saja yang bicara, yang lebih alim yang bicara. Tamu itu pun menyampaikan hadis tentang Ramadan. Katanya, saya dengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai Ramadan, tughlaqu abwabun nar, dikunci pintu-pintu neraka, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tuftahu abwabul jannah, dan dibuka pintu-pintu surga. Wa tusaffadu fihi asyayatin, setan-setan dirantai atau dibelenggu. Qala, dan beliau bersabda, wa yunadi fihi malakun, dan menyeru di bulan Ramadan itu siapa? Seorang malaikat. Apa kata malaikat seruannya? Ya baghiyal khairi abshir. Orang yang senang mencari kebaikan, lanjutkan, teruskan, semangat. Wa ya baghiyasy syarr. Orang yang senang berbuat yang enggak benar, aksir, cukup, ojo kok terusno. Ramadan jangan kamu teruskan. Hatta yang qadhiya Ramadan, sampai bulan Ramadan selesai. Rawi Ahmad wa Nasa'i wa sanaduhu jayyidun, sanadnya jayyid. Jayyid itu di atas hasan, di bawah sahih. Jadi dalam hadis ini tambahan yang belum saya jelaskan, yang belum ada di riwayat sebelumnya adalah setiap hari ada malaikat dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan berteriak apa? Hei orang yang senang berbuat baik, teruskan. Semangat, 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 semangat. Wahai orang yang senang berbuat jahat, cukup, ojo kok terus korong. Jangan kamu lanjutkan di bulan Ramadan ini. Bukan berarti terus setelah Ramadan boleh, enggak. Terutama di bulan Ramadan lebih dihentikan lagi. Nah, itu seruannya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini ada diobral rahmat, diobral barokah, diobral ampunan, pemaafan Allah, diobral jaminan dari bebas api neraka tiap malam. Bukan cuma 10 hari terakhir, bukan, tiap malam. Bukan hanya malam qadar, tiap malam. Loh kok sempet-sempetnya asyik kok dalam kemaksiatan di bulan Ramadan, naudzubillahi min syarri dzalik, kan kebangetan itu. Pesta barokah, rahmat, ampunan, pemaafan. Udah saya jelaskan kemarin ampunan sama pemaafan ya, bedanya.
janji-janji kemuliaan, kelipatan pahala yang luar biasa, kok nggak diambil loh. Kan kebuangan tenang. Kata malaikat Jibril, rohima angku rajulin, rugi banget itu orang yang mendapati Ramadan, kok keluar bulan Ramadan dia tidak diampuni oleh Allah. Itu kebuangetan orang itu. Kalau bahasanya malaikat Jibril. Itu ibarat tikus mati kelaparan di lumbung padi. Kok ada orang masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan kok nggak diampuni oleh Allah, itu kebuangetan. Nauzubillah min dzalik. Itu ibarat apa? Tikus mati kelaparan di lumbung padi. Makanan begitu melimpah kok matinya kelaparan, itu kan aneh. Kecuali mati keseretan, nah itu wajar, mati keseretan. Karena kebanyakan makan lupa minum. Ini mati kok mati kelaparan di lumbung padi pula. Tikus pula. Nah ini emang. Semoga kita termasuk yang terampun dan termaafkan ya, amin. Allahumma amin insyaallah. Dan itu seruan malaikat itu terus dilakukan oleh malaikat itu sampai Ramadan selesai. Allahu Akbar. Diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ila jum'ah, Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan, adalah mukaffiratun, penghapus dosa. Penghapus lima bainahunna, penghapus terhadap dosa-dosa di antara salat ke salat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan. Dengan catatan idajtunibatil kabair, apabila dijauhi dosa-dosa besar itu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ini kan kemarin kita udah masuk bulan Ramadan ya. Sebentar lagi insyaallah, dan mudah-mudahan kita masuk bulan Ramadan lagi. Amin Allahumma amin insyaallah. Ramadan kemarin masuk Ramadan sekarang. Tentang waktu antara Ramadan kemarin sama Ramadan sekarang, semua dosa kita diampuni oleh Allah selama kita tidak menjauh, selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Untuk dosa besar kenapa kau tidak diampuni? Karena dosa besar prinsipnya menuntut adanya taubat. Nah kata Imam Nawawi gini, kata Imam, itu yang rontok itu dosa-dosa kecil aja. Tapi kalau dosa kecilnya udah habis, itu mengurangi dosa besar juga, kata Imam Nawawi gitu. Nah, kalau dosa besar memang harus taubat. Pada dasarnya untuk dosa besar harus apa? Taubat. Tapi kata Imam Nawawi, beliau ketika ini hadisnya Sahih Muslim ya. Dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim yang saya tahu, Imam Nawawi mengatakan yang dihapus oleh Allah itu dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa kecilnya udah habis, dosa besar pun akan terkurangi juga dengan kita masuk Ramadan yang akan datang ini. Mudah-mudahan kita masuk bulan Ramadan. Amin. Allahumma amin. Dan semoga kita diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk beribadah dengan baik dan benar serta maksimal di bulan Ramadan tersebut, sehingga mudah-mudahan kita lulus sebagai alumnus terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin ya. Amin Allahumma amin. Dengan nilai terbaik takwa. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Tanpa pertolongan Allah nggak bisa, harus dengan pertolongan Allah. Semoga kita ditolong oleh Allah, sehat walafiat selalu serta panjang umur yang mubarakah. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan ya. Allahu akbar. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana wa arafa hududah wa tahaffadha mimma kana yanbaghi an yatahaffadha minhu kufira ma qablahu. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Hadis riwayat Ahmad dan Al Baihaqi dengan sanad yang jayyid. Jayyid itu di atas hasan, di bawah sahih. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dan mengetahui batas-batasnya, dan ia menjaga diri dari segala apa yang patut dijaga, dihapuskanlah dosanya yang sebelumnya. Ngerti batas, ngerti apa yang harus dijaga. Kalau batas tadi terkait dengan larangan untuk melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, serta dengan niat. Yang mesti dijaga apa diantaranya? Lisan, penglihatan, pendengaran, itu mesti dijaga itu.
Jadi jangan sampai kemudian lisan kita tidak terjaga. Jangan sampai mata kita tidak terjaga. Jangan sampai kuping kita tidak terjaga. Kalau sekarang di era sosmed, jari-jari kita jangan sampai tidak terjaga. Jangan sampai dusta, sumpah palsu, hibah, ngerasani, namimah, adu domba. Itu stop. Nah, jangan sampai kita melihat dengan syahwat walaupun kepada istri sendiri di siang hari bulan Ramadan. Kalau malam boleh. Kalau siang enggak boleh. Makanya ada di Bulughul Maram itu orang yang tanya sama Nabi, ya Rasulullah, saya boleh enggak tidur siang hari bersama istri saya di bulan Ramadan? Kata Nabi, boleh yang satu. Ada lagi orang datang, ya Rasulullah, boleh enggak saya tidur di siang hari bulan Ramadan dengan istri saya? Kata Nabi, tidak boleh. Yang pertama tadi boleh, sudah tua. Nah, sudah tua. Stromnya itu enggak terlalu kuat. Jadi boleh. Yang kedua itu masih muda. Tidak boleh sama Nabi. Siang hari tidur dengan istrinya di bulan Ramadan tidak boleh. Karena masih muda. Mudanya orang Arab lagi. Yang makannya kambing gitu. Ya, jadi yang makannya kambing suhunya panas. Memang kalau kita makannya telo, terbanyak nasi putihnya. Ini kurma makannya, minumnya air zam-zam. Terus apa lagi makannya daging kambing. Orang Arab lagi ya. Nabi kata panas, tidak boleh kata Nabi. Kenapa tidak boleh? Karena masih muda, stromnya kuat. Takut terjadi hal-hal yang diinginkan. Nah itu. Jadi kalau tidur siang hari bersama istri, laki-laki yang tahes tadi itu takut apa? Terjadi hal-hal yang diinginkan. Nah itu. Nah, terus tidak boleh sama Nabi. Jangan. Takut jebol nanti. Kalau jebol nggak cukup hanya ganti, tapi plus denda. Nah, dendanya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut, atau memerdekakan budak, atau memberi makan 60 orang miskin. Itu dendanya. Allahu Akbar. Itu 2 gratis 1. Yang lakuin kan berdua suami istri. Dendanya cukup 1 saja. Nah, jadi berdua gratis 1. Allahu Akbar. Itu dijaga itu. Hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Dan diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa bulan Ramadan dengan dasar iman, ini perintah Allah, wa ihtisaban, dan berharap ridha Allah, maka ghufira, diampunilah untuknya ma dosa-dosa taqaddama yang telah lalu min dzambihi, dari dosanya. Jadi dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu kalau dia puasa Ramadan dengan dasar iman dan berharap keridhaan Allah. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan. Makanya puasa itu harus dijalankan dengan ikhlas. Ikhlas semata-mata hanya karena Allah. Jangan karena ingin diet, ya, jangan karena ingin hemat, enggak. Tapi karena apa? Karena Allah. Senang kedatangan Ramadan, senang karena saat dimana kita berkesempatan mendapatkan pahala yang luar biasa, rahmat yang luar biasa, barokah yang luar biasa, ampunan dan keberkahan dan pemaafan Allah yang luar biasa. Makanya kita senang. Jangan cuma senang karena apa? Pesanan nastar, banyak jahitan baju, banyak dapat THR. Sekarang THR-nya dipangkas. Allahu Akbar. Ancaman bagi yang berbuka bulan Ramadan, maksudnya yang dengan sengaja tidak puasa di bulan Ramadan. Ancamannya apa? Diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Urul Islami wa qawaidud dini salasatun alaihinna usisal Islam. Man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafir, halalud dam,
syahadatu an la ilaha illallah wa salatul maktubah wa shaumu ramadan. Rawa Abu Ya'la wa Dailami wa sahahu ad-Dhahabi. Ikatan Islam dan sendi agama itu ada 3. Di atasnya dididikan Islam, dan siapa yang meninggalkannya salah satu di antara 3 itu, berarti ia telah kafir terhadapnya dan halal darahnya. Yaitu pertama, bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan salat 5 waktu, dan puasa di bulan Ramadan. Tapi saya ingatkan kepada Anda, termasuk saya sendiri, jangan gampang mengkafirkan orang ya. Nanti ada orang nggak puasa Ramadan dengan sengaja langsung kita, wih kafir kan? Nah, tunggu dulu. Jadi ulama itu beda pendapat dalam masalah ini. Yang sepakat itu gini, ini yang sepakat ulama. Kalau ada orang nggak puasa di bulan Ramadan dengan sengaja, maksudnya ya, durhaka dengan sengaja nggak puasa di bulan Ramadan, padahal dia termasuk orang yang wajib puasa di bulan Ramadan, terus pakai menghina gitu loh. Wah, apa puasa nggak penting, enak-enak mangan kok suruh puasa, itu menghina puasa, menghina syariat. Itu ulama sepakat murtad orang seperti itu. Tapi kalau dia tidak puasa dengan sengaja padahal dia wajib berpuasa, durhaka, dosa besar, durhaka, tapi tidak dikeluarkan dari Islam kalau dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena ya dia tidak mengingkari wajibnya puasa. Tapi kalau dengan sengaja dia menghina sholat atau menghina puasa di bulan Ramadan, nyata-nyata menghina, murtad dengan kesepakatan para ulama. Hati-hati. Allah. Saya pernah ditanya orang, Ustadz, ini ada orang meninggal dunia dekat masjid, tapi dia nggak pernah kita tahu sholat, dia nggak pernah kita ketahui sholat. Di masjid nggak pernah Ustadz. Di rumahnya nggak tahu deh kalau itu Ustaz. Coba tanya ke keluarganya, pernah sholat nggak di rumah? Kata keluarganya nggak sholat juga Ustaz. Coba tanya lagi, satu lagi, pernah nggak dia menghina sholat? Ternyata nggak ada yang punya informasi bahwa dia pernah menghina sholat. Saya bilang ya sudah, sholatkan aja lah saya bilang. Kecuali nyata-nyata dia pernah menghina sholat, itu sepakat ulama murtad seperti itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Tapi kalau tidak sholat, ya dia dosa besar. Kecuali dalam mazhab Zahiri sama Hambali. Mazhab Hambali kafir langsung. Langsung kafir. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak dirinci dulu. Dalam mazhab Syafi'i. Saya termasuk yang bermazhab Syafi'i, tidak mau gegabah mengkafirkan orang, tapi kecuali dia nyata-nyata menghina sholat. Menganggap sholat itu nggak penting, ngeremehin sholat. Mohon maaf, murtad dengan kesepakatan para ulama. Kalau nggak tobat ya nggak usah sholatkan jenazahnya. Rawahu Abu Ya'la wa Dailami, dan disahkan Imam Ad-Dhahabi. Diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo. Kalau ada, nggak ada lebih jelas semuanya atau tidak jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya kalau itu menjelang buka puasa itu kan ada yang menggunakan selama di radio atau di TV atau menggunakan ceramah di radio, atau juga ada yang menunggu makanan sambil tapi ada yang mengatakan bahwa 10 menit atau 15 menit sebelum buka puasa atau sahur, di situ akhirnya kalau kita hanya berpikir dengan salawat dan yang senang saja, seandainya apakah seperti itu, dan itu menurut apa hadis atau masalah? Jadi pendek yang saya ketahui, dalam hadis itu ada riwayat yang menyebutkan al-kamakal, doanya orang yang sedang berpuasa itu mustajabah. Ada riwayat tapi dhaif yang saya tahu lemah terkait dengan termasuk waktu yang mustajabah itu saat berbuka. Walaupun dhaif, kalau dalam mazhab Syafi'i tetap dipakai, yu'mal lil fadail, tetap dipakai.
Tapi yang pasti doanya orang yang berpuasa itu sendiri mustajabah. Dan itu tidak harus nunggu sebelum berbuka. Dari pagi itu udah mustajabah doanya orang yang puasa itu. Nah, jadi tidak harus nunggu menjelang berbuka. Jadi menjelang berbuka berdoa ya bagus, itu masih mustajabah. Nah, ada ya, itu tadi Pak. Ada dalam hadis memang itu. Ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Monggo Pak niku sinten? Pak sinten? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qadr wa ma adraka ma. Nggih. Bagus. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sependek yang saya pahami tentang malam qadar ini dari dalil-dalil yang ada, itu tidak disebutkan startnya dari jam berapa. Yang disebutkan hanya akhirnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Pertanyaan saya, kalau kita sudah dia akan tapi dari keluarga tidak ada tambah-tambahnya takwaannya tidak ada soal satu kepada sama tidak ada soal mulutnya juga tidak terjaga dan dia selama ini tidak dapat berdoa sebagaimana atau malah jangan-jangan makin tua kok makin mundur Alhamdulillah. bagaimana ya? Iya.
masjid rajin gitu. Tapi jalan lalu nggak bisa. Iya, iya. Lakuan yang tambah baik. Iya, iya. Itu pertama masalah. Ada yang ketiga yang kedua yang hubungannya dengan kami disebut oleh Pak Ustaz mengenai kita azarna itu jelas dalam kesepakatan pertemuan semuanya itu mengenai orang yang kotor dengan ada di akhir Ramadan ya Pak Ustaz. Saya pernah menyampaikan Pak Ustaz, tapi orang saya ini kalau dengan terjemahannya itu orang itu dulu saya kasih anak saya tapi dari Jerman. Saya nyari-nyari lagi belum ketemu. Kalau nggak salah di dalam surat 40 atau 44 saya lupa Pak Ustaz. Tapi bunyinya tadi disebut oleh Pak Ustaz inna anzalnahu fi lailatin Mubarakah. Saya betul karena itu pemberian saya dari zaman SMA. Dan Quran itu sabar mana yang kalau di Jepang juga. Itu kalau nggak salah, yang saya ingat saya baca dari kecil ya. Itu malam Saban atau nisfu Saban itu lah turunnya ayat yang ketiga itu. Kemudian ada beberapa dijelaskan. Kalau sekarang terjemahan kita kan umum aja itu. Dengan beberapa ayat yang lain yang diturunkan di dalam nisfu Saban. Utamanya nisfu Saban itu. Bahkan saya baca kalau orang itu tidak sungguh-sungguh dalam menghadapi nisfu Saban, tidak kalah lalu Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dulu nih, kalau yang Bapak bilang tadi itu ada di surah Ad-Dukhan. Ad-Dukhan ayat 3 nih. Ad-Dukhan ayat 3. Bentar. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Betul. Itu ya Ad-Dukhan ya. Ad-Dukhan ayatnya ayat 1 sampai 3 berarti. Ayat 1. Ad-Dukhan Pak. Ad-Dukhan ayat 1 sampai 3. Terutama ayat 3-nya itu. Ayat 3-nya. Surah keberapa Ad-Dukhan itu? 44 ya. Saya coba lihat sababun nuzul. Itu di Quran jenengan dijelaskan sababun nuzulnya di bulan di malam nisfu Sya'ban. Pun. Saya mau terangkan dulu yang pertama. Dalam kitab Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengutip pernyataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu dawuh ini, orang itu kalau amal ibadahnya diterima oleh Allah, cirinya yang pertama adalah